Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan kajian tentang kitab Nasolihul Ibad. Halaman 40. Makalah selanjutnya, wal maqalatu as-sabi'atu wal 'ishrun, halaman 40. Makalah kang kaping pinten 27. Qala syair min bahril kamilil majzui. Ini menerangkan tentang syair, salah satunya adalah syair tentang, masih nyambung dengan makalah yang kemarin, makalah yang tentang cinta dunia. Ya man bidunyahu ishtafal, ya man bidunya, he wong kang sibuk demen seneng marang urusan dunia, istafalla kan ketungkul iman. Wahai orang yang sibuk mengurus urusan dunia, qad gharrahu, teman-teman bujuk iman, sungguh bujuk iman, sungguh tertipu sampean. Tulal amali nopo terhadap angan-angan yang panjang. Jadi siapa manusia yang hidup di dunia ini sibuk mengurus urusan dunia, maka sesungguhnya dia itu tertipu dengan angan-angan atau lamunan yang panjang. Artinya sibuk urusan dunia itu bukan berarti meninggalkan dunia. Kalau meninggalkan dunia akan mati, tapi sibuk meninggalkan urusan dunia. Artinya dalam angan-angannya setiap orang kan, saya pengen jadi begini, saya pengen jadi tentara misalnya, saya pengen jadi polisi, saya pengen jadi dokter atau yang lain sebagainya, saya pengen kaya. Nah, itu adalah lamunan-lamunan yang sangat panjang. Dan sejatinya kalau kita hidup hanya mengejar itu tanpa didasari dengan mencari ridhonya Allah, maka kita telah tertipu dengan angan-angan yang seperti itu, angan-angan yang panjang. Maka setidaknya hidup itu yang sewajar-wajarnya saja. Itu dalam
urusan pokok bisa makan ya sudah, kan cukup aslinya. Tapi kan kita punya capaian, punya harapan, ingin begini dan begitu, ingin sukses boleh. Tapi kita dasari kalau ikhtiar kita, usaha kita itu juga harus didasari dengan nilai-nilai agama. Artinya tidak meninggalkan apa yang menjadi tujuan utama kita hidup di dunia. Apa sih tujuan kita awalnya kita dihidupkan di dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ending dari ibadah itu kan mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah merasa dirinya itu cukup, ya, maka sejatinya dia juga dalam posisi qanaah, bisa menerima apa adanya. Contoh mungkin hal yang sering kita lupa, sebetulnya kita untuk makan itu sudah cukup, ya. Nah, tapi dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain, keinginan-keinginan yang lain, sekalipun ketika kita tidak butuh itu, ya, kita misalkan tidak mendapatkan orang yang sudah berumah tangga misalkan, sekalipun dia tidak punya mobil, sekalipun dia tidak mungkin harapan yang lain, dia tidak jadi kaya raya, tapi kan dia masih diberi kehidupan oleh Allah. Dia diberi makan itu berarti sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Maka harus kita jangan sampai sibuk, ya, yang di dunia istafalla qad gharrahu tulal amal. Maka gharrahu, ya, bujuki goro. Seringkali orang ojo goro namanya. Mungkin awal atau bahasanya itu ngambil dari bahasa Arab, goro, tapi ojo goro. Jadi wong itu ojo goro, ojo, ya, ojo tipu, ojo bujuli. Aulam yazal fi ghaflatin. Mengapa, ya, aulam yazal fi ghaflatin, ya, kenapa kok kita senantiasa lupa, ya, lali dengan urusan akhirat, hatta dana minhul ajal, hatta sehingga, ya, dana minhul ajal, par minhul ajal, apa, dari kematian, ya. Hingga orang itu ketika sibuk mengurusi urusan dunia, ya, maka dia sejatinya kan tertipu dengan apa, dengan lamunan-lamunan itu. Nah, sampai-sampai, ya, sampai-sampai ajal pun itu sudah mendekat, ya. Nah, al-mautu ya'ti baghtatan, ya. Al-mautu utawi pati, ya'ti teko opo pati, baghtatan, ya, baghtatan hale ngabekti, wal qabru utawi kuburan sundukul amal iku betine amal. Maka kematian itu kita niatkan, ya, mati maut itu akan datang, ya, dengan apa, batatan, dengan tiba-tiba, ya. Jadi kematian itu akan datang dengan tiba-tiba. Wal qabru, ya, dan kuburan itu adalah apa, sundukul amal, termasuk petinya amal kita. Maka sudah pasti, ya, seringkali kita mendengar, ya, setiap yang hidup, ya, pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, termasuk kita ini kan dalam posisi hidup.
Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa kita, ya terserah Allah kita berada di posisi mana. Perkataan tadi, orang mati itu secara tiba-tiba, nggak tahu-tahu tidur terus plus seperti itu juga ada. Ada yang orang itu meninggalnya sulit, ada yang dalam posisi mungkin sedang beribadah kepada Allah. Nah, kita tinggal minta kepada Allah dimatikan dalam husnul khotimah. Seperti itu saja doa kita. Jangan sampai ketika nanti kita mau melakukan perbuatan jelek, kita ingat, kok orang-orang aku hari ini mati. Nah, ketika kita ingat itu, ya, ketika kita ingat bahwasanya kematian itu secara tiba-tiba, maka kita akan segera bertobat. Dan termasuk apa? Qabru sundukul amal, kuburan, ya, itu adalah peti dari amal kita. Artinya semua amalan, ya, sepanjang kita masih hidup, sepanjang kita masih diberi nafas oleh Allah, maka sepanjang itu pula kita ini dalam koridor bisa beribadah kepada Allah. Contoh, ya, dia tidak bisa apa-apa, maksudnya dalam keadaan sakit, tapi dia masih punya hati, usaha, punya keinginan untuk beramal, maka amalnya akan diterima oleh Allah sebagai amal yang baik. Tapi sundukul amal, ketika kita bicara sundukul amal, petinya amal, ya, maka kuburan itu tanda bahwasanya berakhirnya orang bisa melakukan kebaikan atau ibadah pada dirinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika sundukul amal, al-qabru sundukul amal, ketika sudah dalam kubur, ya sudah, berarti capaian kamu semua, capaian kalian semua, ya sudah, amal itu ditampung, berhenti pada ketika orang itu sudah berada di dalam alam kubur. Ya Allah tidak peduli sampai sanggup berapa, ya, di dalam peti itu kosong blok, ya, ataupun banyak maksiat yang kita lakukan. Nah, ini tergantung pada amalan kita masing-masing. Isbir ala ahwaliha, isbir sabaro siro ala ahwaliha, ya, atas apa? Atas tipu daya apa? Dunia. La mauta illa bil ajal, tidak ada kematian itu, ya, illa bil ajal, melainkan ajalnya tiba. Jadi sekalipun qadarullah, ya, takdirnya Allah, dia tidak mati, ya, mau bunuh diri misalkan karena putus asa, mau diri sekalipun, mau bunuh diri, ya, nah, misalkan galau, ya, kayak siapa, Ebi Asmara mungkin, ya, karena saking galaunya dia mau bunuh diri. Nah, ketika la mauta illa bil ajal, kematian itu tidak akan tiba melainkan pada waktunya. Ya sudah, sekalipun bunuh diri 100 kali pun, ketika dia tidak ditakdirkan mati, ya tidak akan mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun loncat dari atas genteng misalkan lantai 3 di atas, nah, mungkin ketika tidak ditakdir oleh Allah meninggal, ya sudah, tidak akan mati. Bumi kecekdul atau apa. Maka kita harus mawas diri bahwasanya mati, ya, kematian itu, ya sudah, kalau waktunya sudah ada, ya, sampai tidak akan bisa sembunyi. Sisi malaikat harus ibadah jenan, ya, kecuali orang yang sudah ma'rifat, ya, orang sudah benar-benar dekat dengan Allah, ya mungkin mati itu
itu bisa direncanakan. Ini awal-awal dewi ini ya sudah, berarti kalau kita melihat hal-hal yang seperti itu, maka dalam diri kita ya sudah, mari kita selalu berbuat baik kepada Allah, karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rawa at-Tailami annahu sallallahu alaihi wasallam qala tarkud dunya amaru minas sibri. Ya. Jadi qala tarkud dunya dawuh ya, Tailami ini menerangkan tentang sapa wonge sing purun ninggal dunia ya. Ninggal dunia, meninggalkan urusan dunia itu amarru ya. Iku luwih pahit minas sibri daripada jadam ya. Jadam itu saya kurang paham ya. Tapi ini kan lebih pahit daripada ya, daripada jadam ya. Kalau mungkin orang yang sekarang itu ya bukan jadam ya, tahu lebih konteksnya ya, pahitnya pahit ya. Jadi meninggalkan dunia itu sama dengan apa? Pahit ya, melarat. Wa asyaddu min khatmis suyuf fi sabilillah. Wa asyaddu lan luwih banget lorone min khatmis suyuf, dari apa? Khatmis suyuf itu goresan pedang ya. Fi sabilillah, jihad di dalam sabilillah ya. Wis diarani ketika kena goresan pedang itu perih. Nah, ketika orang cinta dunia itu jauh lebih pedih dan lebih perih daripada orang yang kena goresan pedang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Ketika kita sudah cinta ya, kita meninggalkan dunia itu memang pahit. Dan ketika apa urusan dunia ya, kita tinggalkan ya, sama dengan apa perihnya atau susahnya itu kena goresan pedang jihad di jalan Allah. Maka tarkud dunia ya, meninggalkan urusan dunia itu ya memang sulit ya, perih, pedih, pahit, itu harus kita rasakan, susah memang ya. Walayat rukuha ahadun illa a'tahullah mithla ma yu'tas syuhada. Tidak ada yang mau meninggalkannya apa? Melainkan Allah akan memberi ma yu'tas syuhada. Orang yang taat itu seperti apa? Seperti orang yang mati dalam keadaan mati syahid. Maka di sini kalau dulu memang perang orang zaman dahulu, Islam yang zaman dahulu ya, jihad fisabilillahnya ya dengan perang yang sesungguhnya. Tapi di balik semua itu perang yang paling terbesar adalah perang memerangi hawa nafsu, memerangi keinginan kita untuk ini dan itu yang paling sulit. Iya, kalau keinginan kita itu baik ya, jihad di jalan Allah, misalkan contoh niat dengan pantang menyerah, saya harus mendirikan lembaga pendidikan ini untuk umat ya. Nah, ini kan berarti jihad fi sabilillah.
Beda dengan urusan atau senang dunia tapi untuk kesenangan dirinya. Kalau untuk kesenangan orang lain, kesenangan untuk umat, ya berarti koridornya dia adalah jihad fi sabilillah. Nah, maka di sini kita harus bentengi keinginan-keinginan kita itu ya dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarkuha qillatul akli ya. Nah, caranya ya nek kita tidak bisa biar bisa meninggalkan urusan dunia. Contoh ya, wa tarkuha qillatul akli. Kena awal dewi meninggalkan dunia dengan cara apa? Masuk qillatul akli, mempersedikit makan. Nah, jadi mempersedikit makan itu ya makan secukupnya, ojo enak terus. Bukan darah tinggi, bingung, gak iso nyatir. Kalau orang-orang yang seperti itu kan karena mungkin berlebihan, ya. Jadi ya sudah menikmati hanya sesaat itu, tapi setelah itu kan tidak bisa menikmati lagi. Nah, sama, ya. Qillatul akli itu berarti mempersedikit makan, ya secukupnya saja. Wasyibai, ya, dan warak, ya. Jadi jangan sampai keluarkan kaul. Wal bughthana, wal bughthana. Nah, ini penyakit menungso ya. Dan alam-alam ya, dan puji-puji, termasuk orang yang suka dipuji manusia. Fa innahu ya, fa innahu man ahabbatana minan nasi ahabbat dunya wa ni'maha. Sesungguhnya orang atau manusia yang suka, senang, gembira dipuji oleh manusia berarti dia itu ya manusia yang apa? Ahabbud dunya, mencintai urusan dunia. Sapa wonge sing nek donya urip nek donya ya, misalkan melakukan kebaikan, ya baik memang, tapi endingnya adalah dia gila dengan pujian. Nah, maka sejatinya pujian-pujian tersebut itu juga termasuk apa? Termasuk kesenangan dunia. Wis, misalkan sampean atau jenengan dipuji, oh sampean ini ganteng, amale akeh, seneng sedekah ya. Terus dalam dirinya berbangga diri, berbangga hati, merasa itu kan nikmat yang sangat luar biasa. Nah, ketika kita merasakan hal yang seperti itu, saya melakukan ini biar dipuji, biar dijadikan seperti ini, biar diposisikan sebagai orang yang dermawan. Nah, tidak boleh, karena pujian-pujian manusia itu termasuk kesenangan dunia. Wa man sarrahu an-na'imu kullan na'im falyad'i dunya wa thana'a minan nas. Wa man sarrahu an-na'im, barang siapa yang suka atau senang memperoleh kenikmatan yang paling nikmat ya, fal yada'id dunya, yang paling nikmat itu ada, maka tinggalkan dunia dan tinggalkan pujian manusia. Nikmat yang paling nikmat di sini ya, kata Imam Dailani ya, Rasulullah kata nikmat yang sesungguhnya ya
keselamatan secara nikmat itu adalah orang yang meninggalkan urusan dunia, hidup secukupnya dan tidak gila pujian dari manusia. Maka di sini konteks ya, konteks tarkut dunia, meninggalkan dunia bukan berarti kita harus meninggalkan semua urusan dunia ya, tapi lebih kepada tujuan utama kita hidup di dunia. Warwa Ibnu Majah annahu sallallahu alaihi wasallam qala man kanat niyatuhul akhirata man kanat niyatuhul akhirat jama'allahu lahu syamlah. Termasuk ya, man kanat niyatuhul akhirata, barang siapa manusia yang punya niatan ya, berniat memperoleh kehidupan akhirat ya, syamluhu jama'allahu lahu syamluhu, maka Allah akan memberikan dia apa? Termasuk menghimpun pertolongan bagi dia. Termasuk apa? Menghimpun potensi dia. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atat dunya rohimatan. Termasuk Allah ya, akan menjadikan dia apa? Ghinahu fi qalbihi, kaya hati. Ketika orang itu mampu untuk menjadikan dirinya ini berniat memperoleh akhirat, maka Allah juga akan menjadikan dia ghinahu fi qalbihi, sugih ing dalem hati. Kalau sudah sugih hati ini ya, insya Allah dalam posisi apapun dia akan tetap iman dan takwa kepada Allah. Kalau orang itu mau berniat memperoleh akhirat, wa'atat dunya rohimatan ya. Jadi termasuk apa? Termasuk urusan atau dunia itu akan datang dengan sendirinya kepada dia. Wis gampangane Allah sudah menjamin orang yang sibuk ya, dengan niatan akhirat, maka sejatinya dunia itu akan apa? Menghampiri dirinya, termasuk kekayaan, termasuk mungkin pangkat jabatan, akan bukan dicari. Jadi dunia itu jangan dicari, tapi yang seharusnya ketika kita mencari akhirat, maka dunia akan ikut dengan sendirinya. Tapi ketika kita mencari hanya dunia, akhirat belum tentu kita dapatkan. Tak enak mengambil urusan akhirat, tapi ya tadi, kalau kita niatkan mengambil urusan akhirat ya, maka perih, pedih, pahit, nah itu harus kita rasakan. Tapi ketika Allah sudah memberikan rahmat, Allah sudah welas, sudah Rahman Rahim, sudah memberikan rizki kepada kita, maka dunia akan mengikuti dengan sendirinya. Wa man kanat niyatuhu dunya, barang siapa yang meniatkan hidupnya itu kayak dunia tok ya, farraqallahu alaihi amruhu wa ja'ala fakirahu bainal ainaihi. Maka Allah akan apa? Termasuk mencerai-berai kemelaratan hidupnya ya, rohu bainal ainihi, termasuk kemelaratan di depan matanya. Karena dia tidak punya kaya jiwa ya, maka sibuk ya, tidak punya kaya hati karena tujuannya bukan akhirat tapi tujuannya dunia, maka akan diberi cerai-berai oleh
Allah, tidak diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan dia kaya, ya, sugih, apapun punya, tapi dalam rumah tangganya kok tengkar terus, ya, tidak diberi ketenangan, anaknya nakal dan sebagainya. Nah, maka termasuk itu dalam bercerai-berai, diberi cerai-berai oleh Allah. Nah, kemelaratan di depan mata yaitu karena sejatinya dia hanya potensi untuk menjadikan dunia, ya, dan tanpa memperhatikan akhirat. Walau ya'ti minad dunya illa ma kutiba, kecuali apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan ketentuannya, ya, dia sudah ditentukan oleh Allah sebagai orang yang sugih, ya sugih, ya. Tapi sugihnya itu yang seperti apa? Sugihnya ini sugih berupa sugih kenikmatan, sugih dengan nikmat harmonis, atau sugih yang kacau balau. Nah, ini semoga kita, ya, dijadikan dan dimampukan oleh Allah untuk menjadikan akhirat ini tujuan kita hidup di dunia. Nah, nantinya ketika kita kembali, ya, hanya amalan dan perbuatan kita semasa hidup kita, amalan baik kita itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ayo dan mari perbaiki selalu diri kita, jangan sampai diri kita tergolong orang yang rogim, yang rugi karena terlalu hubud dunia, terlalu mencintai dunia daripada akhirat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna وقراباتي لنا في ديننا، ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا، وقراباتي لنا في ديننا، ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا، وقراباتي لنا في ديننا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.